Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qurratu Aini dari kelompok 1, proyek 2, D3TI 2C, aplikasi rekap data akreditasi sekolah. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 sendiri. Yang pertama yaitu ada ketua proyek, yaitu Muhammad Azhar Shah, dan Rizal Fauzi sebagai Project Management. Selanjutnya ada saya sendiri, Qurratu Aini, sebagai anggota. Masuk ke latar belakang masalah, yaitu proses pengarsipan dokumen sekolah dari SMP MKGR masih menggunakan pengumpulan secara manual dengan hard file, sehingga mengakibatkan beberapa hal negatif seperti kerusakan dan juga kehilangan dokumen. Karena itu, proyek kami rekap data akreditasi pada sekolah SMP MKGR bertujuan untuk mengatasi penggunaan metode manual dalam proses pengoperasional sekolah dengan mengembangkan sistem pengarsipan dokumen berbasis website. Untuk rumusan masalahnya yaitu perancangan dan pengembangan sistem rekap data akreditasi berbasis website secara online dan juga langsung. Yang kedua yaitu pembuatan sistem rekap data akreditasi berbasis web yang efektif dan efisien. Yang ketiga, integrasi sistem rekap data akreditasi berbasis website dengan sistem administrasi sekolah yang sudah ada. Yang terakhir, memastikan bahwa sistem ini dapat mudah diakses dan dimengerti oleh guru dan juga karyawan sekolah, sambil memberikan manfaat yang signifikan dalam proses administrasi sekolah. Lanjut yaitu tujuan proyek, membuat suatu rancangan dan pembangunan agar proses administrasi akreditasi menjadi digital, tidak lagi manual. Membuat sebuah website yang dapat mempermudah administrasi sekolah dalam rekap data sekolah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan dan juga kehilangan dokumen. Manfaat bagi administrasi yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip dan mempercepat pengelolaan data sekolah. Mempermudah rekapitulasi data secara akurat dan efisien sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengolah data secara manual. Yang terakhir yaitu mengurangi biaya operasional dengan mengurangi penggunaan kertas dan waktu dalam pencarian data secara manual. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Pertama adalah activity diagram login, di mana semua user yang akan menggunakan web aplikasi yang kita buat harus melakukan login terlebih dahulu. Pertama, user akan membuka aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan form login, di mana user akan menginputkan username dan juga password. Jika username dan password sesuai, maka akan langsung menampilkan menu home dashboard. Jika tidak, maka akan kembali menampilkan form user, sehingga user harus menginputkan kembali username dan juga password dengan benar. Oke, lanjut. Di sini ada activity diagram mengelola jenis bidang, di mana jenis bidang sendiri itu adalah bidang yang dimiliki oleh setiap user, di mana di aplikasi yang kita buat setiap user memiliki bidangnya masing-masing dan setiap bidang memiliki fungsionalitas yang berbeda, di mana jenis bidang sendiri ditambahkan oleh admin atau super user. Jadi admin bisa menambah data bidang, edit data bidang, dan juga menghapusnya. Lanjut, sebelumnya menambahkan data bidang, admin atau super user akan menambahkan data user, di mana admin sudah jelas bisa menambahkan data user, edit data user, dan juga bisa menghapusnya, di mana user tersebut harus dikaitkan atau ditambahkan bidangnya tersendiri yang sudah ditambahkan sebelumnya oleh admin. Misalnya user bernama Ahmad memiliki data bidang sebagai bagian kurikulum. Lanjut, di sini adalah activity diagram mengelola jenis arsip, di mana arsip yang akan disimpan itu memiliki jenis yang berbeda-beda, sehingga harus dibuat jenis-jenis arsipnya. Jenis-jenis arsipnya tersendiri dibuat langsung oleh admin, dan juga jenis arsip yang sudah dibuat harus ditambahkan user dengan bidang apa yang bisa memasuki jenis arsip tersebut. Misalnya user dengan bidang sarana dan prasarana hanya bisa masuk
ke jenis arsip yang berhubungan dengan bidangnya tersebut. Oke, selanjutnya adalah activity diagram mencari arsip, di mana sebelum mencari arsip, user harus melakukan login terlebih dahulu. Kemudian memilih jenis arsip yang ingin dicari. Setelah itu, user akan menginputkan nama file yang ingin user cari. Jika file tersebut ada, maka akan langsung menampilkan hasil. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke menu pilihan arsip yang sudah dipilih sebelumnya. Oke, mungkin selanjutnya adalah ekspektasi hasil. Baik, selanjutnya adalah ekspektasi hasil. Ekspektasi hasil itu adalah sebuah ekspektasi yang dimana nanti akan project ini jadinya seperti apa. Yang pertama adalah sebuah login account. Jadi pada nanti tampilan website untuk login account dari project 2 kami akan seperti ini. Jadi dibagi dua. Di samping kiri adalah sebuah background atau foto dari tempat mitra kami, yaitu SMP MKGR, dan di sebelah kanan itu adalah sebuah form untuk login, yang dimana login ini terdapat username dan password. Lalu di sini ada super user atau biasa dipanggil admin. Di sini super user akan bisa membuat akun. Nah, buat akun ini untuk apa? Akun ini nanti akan digunakan untuk para pengguna atau staff-staff dari si sekolah ini. Contohnya di sini pada tampilan buat akun, lalu memasukkan data seperti username, password, dan role-nya. Lalu data berhasil dibuat. Selanjutnya adalah sebuah add folder. Si super user nanti membuat folder dengan contohnya di situ adalah buat nama foldernya, lalu role-nya apa. Contohnya di situ ada kurikulum. Nah, nanti tampilan seperti ini kurikulum. Oke, selanjutnya di sini adalah sebuah dashboard dari pengguna biasa atau staff, bisa dibilang staff lah. Nah, di sini staff hanya bisa menambahkan file saja, tidak bisa membuat folder, karena folder ini hanya bisa dibuat oleh admin. Kenapa? Karena kalau user nanti atau pengguna membuat folder, takutnya akan kebanyakan folder dan itu akan kesulitan dalam mencari sebuah data. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerjanya. Di sini ada sebuah tampilan pop-up untuk login. Nah, nanti si user akan memasukkan username-nya, password, dan lanjut login. Nah, di sini ada sebuah langkah yang istimewa. Jadi pada langkah ini admin dan pengguna sama-sama menggunakan login dengan tampilan dan file yang sama, tetapi nanti pada datanya akan berbeda. Jadi di datanya kalau admin nanti bakal masuk ke di sini dashboard admin. Jika user masuk, nanti masuk ke dashboard user sendiri atau penggunanya. Jadi saya akan mencontohkan bagaimana si super user membuat folder. Nah, di sini super user akan memasukkan nama foldernya, lalu memilih role-nya apa, dan memilih contohnya kurikulum. Nah, di sini submit dan folder berhasil dibuat. Lalu pada pengguna di sini pengguna sudah masuk, contohnya anak. Berarti pengguna ini termasuk ke dalam staff kurikulum. Jadi contohnya di sini si staff ini ingin memasukkan data atau memasukkan file Excel. Nah, tinggal masuk. Nah, seperti ini. Lalu pada program saya sudah membuat sedikit perubahan pada program seperti variasi. Contohnya pada login. Di sini ada sebuah perbedaan yang sedikit menarik lah. Di sini pada form login saya mengurangi seperti fitur-fitur hover kayak gitu yang agak ribet kemungkinan dan juga kayak tidak terpakai. Terus lalu di sini saya membuat
seperti tampilan logo lah, ibaratkan dalam kata redaksi itu adalah sebuah project kami. Oke, untuk bagaimana cara kerja website kami sudah selesai, dan terima kasih.